Perkenalkan, nama saya Devina Eka Oktavianti, NIM 22510065. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Dosen pengampu Pak Wahyu Setiawan. Yang pertama ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Lalu di sini juga ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama Malcolm Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Lalu yang kedua ada menurut Immanuel Richer. Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Lalu yang berikutnya ada menurut Princeton and Lehman. Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Hal yang berikutnya ada menurut Selo Sumarjan, yaitu globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Lalu yang berikutnya ada karakteristik globalisasi. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Di dunia terdapat lebih dari 200 negara. Di tiap-tiap negara tersebut memiliki wilayah dan batasan-batasan tertentu. Di zaman sekarang ini, informasi dari dalam maupun luar negeri sangat mudah didapatkan dengan bantuan HP atau gawai. Penyebab hilangnya batasan negara tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Lalu yang berikutnya ada kegiatan perdagangan yang semakin meluas. Kegiatan perdagangan dan kegiatan ekonomi jadi semakin terbuka melintasi batasan-batasan wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang pun menyangkut perpindahan tenaga kerja. Pada era globalisasi ini, para tenaga kerja bisa memilih tempat bekerja dimanapun sesuai kemampuan dan keinginan yang dia punya. Lalu yang ketiga ada informasi yang mudah menyebar. Proses globalisasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Bahkan peristiwa sekecil apapun dapat diketahui orang di mana saja dan kapan saja. Lalu yang terakhir ada menularnya kebudayaan. Dengan era globalisasi sekarang, kita lebih mudah memperkenalkan budaya-budaya kita ke negara luar. Tidak hanya itu, banyak juga kebudayaan-kebudayaan dari negara lain yang masuk ke negara kita. Lalu yang berikutnya ada dampak-dampak dari globalisasi, yaitu ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah masyarakat semakin maju. Tidak hanya itu, bahkan teknologinya pun semakin maju dan canggih. Lalu lapangan pekerjaan bertambah dan terjadinya pertukaran budaya antara budaya kita, budaya negara Indonesia dengan budaya luar. Lalu yang berikutnya ada dampak negatif. Yang pertama, lunturnya rasa cinta budaya sendiri atau xenocentrisme. Yang kedua, membanjirnya produk luar negeri. Yang ketiga, rusaknya lingkungan. Dan yang keempat, meningkatnya kenakalan remaja. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan dalam era globalisasi. Yang pertama, banyaknya ideologi alternatif yang mudah dijangkau oleh anak bangsa. Contoh ideologi alternatif tersebut seperti radikalisme, konsumerisme, dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila, serta berkurangnya efektivitas dan ketertarikan anak-anak remaja pada pendidikan Pancasila. Lalu yang kedua ada eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi. Arus globalisasi ini mengarah kepada membuatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polaritas, dan fragmentasi sosial. Lalu yang berikutnya ada terorisme, yaitu adanya sebagian rakyat yang terjebak dalam pola pikir radikalisme. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama ada memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kita bisa mengenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia kepada negara-negara luar. Jadi negara-negara luar dapat mengetahui bagaimana dan seperti apa
ciri-ciri khas budaya Indonesia yang sangat-sangat beragam. Lalu yang berikutnya ada menanamkan keyakinan nasionalisme atas dasar Pancasila sebagai benteng dalam menghadapi tantangan-tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga ada menyaring dampak dari globalisasi. Menyaring dampak dari globalisasi juga mampu membawa perubahan bagi tatanan dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Lalu ada juga peran Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila dibutuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Lalu yang kedua ada Pancasila dapat digunakan untuk memilah nilai-nilai yang dapat diserap, untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tetap tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada mempertahankan nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama caranya adalah dengan tetap menjaga eksistensi. Pancasila adalah bagian yang sangat penting, maka dari itu penting pula untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa agar tidak tergeserkan maupun tergantikan dengan kepribadian dari negara lain. Yang kedua ada menerapkan sikap nasionalisme. Pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme juga diperlukan agar tidak menghilangkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia dengan adanya ketertarikan dari budaya-budaya luar dalam zaman atau era globalisasi saat ini. Yang ketiga ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi dari saya mengenai materi tentang tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.